Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang aksiologi. Sebelum kita mulai membahas tentang aksiologi, perkenalkan, saya Kania Salsabila Baihaqi dengan NIM 2352111149 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1D. Yuk kita mulai pembahasannya. Tahu nggak sih kalian apa itu aksiologi? Pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu cabang dari filsafat yang membahas tentang nilai. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu action yang artinya nilai dan logos yang artinya teori, yang berarti teori tentang nilai. Aksiologi meliputi nilai-nilai, parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan itu sebagaimana kehidupan kita yang menjelajahi kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan fisik material, dan kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri-sendiri. Lebih dari itu, aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menerapkan ilmu ke dalam praksis. Menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Berikut adalah beberapa contoh objek aksiologi. Yang pertama, karya seni. Objek seni seperti lukisan, patung, musik, atau film seringkali menjadi fokus dalam kajian aksiologi. Nilai-nilai estetika seperti keindahan dan ekspresi artistik dapat dieksplorasi melalui analisis objek-objek seni tersebut. Yang kedua, etika profesi. Objek garapan aksiologi juga dapat mencakup etika dalam berbagai profesi, seperti etika medis, etika hukum, atau etika jurnalistik. Nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis yang berkaitan dengan praktik profesional dapat menjadi fokus dalam aksiologi. Yang ketiga, tindakan moral. Tindakan individu atau kelompok dalam konteks moral juga dapat menjadi objek garapan aksiologi. Pemahaman nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis yang mendasari tindakan-tindakan tersebut dapat dianalisis dan dieksplorasi. Hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu. Kaitan antara aksiologi dengan filsafat ilmu adalah nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada pendapat individu melainkan objektivitas fakta. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif apabila subjek berperan dalam memberi penilaian. Dari definisi-definisi aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utamanya adalah mengenai nilai. Jadi, apakah nilai itu? Nilai dalam aksiologi. Nilai pada hakikatnya adalah sebuah kualitas. Nilai termasuk dalam golongan objek yang tidak independen. Nilai merupakan kualitas tidak nyata dalam arti kualitas tersebut tidak membentuk bagian dari objek yang mewujudkannya. Sebagaimana kualitas pertama, bentuk dan keluasan, kualitas kedua, warna dan bau, yang ikut menentukan keberadaan hal yang bersangkutan. Kualitas sebuah benda menurut Scaler dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kualitas primer. Dalam objek, kualitas primer menjadi hal pokok bagi keberadaan objek yang bersangkutan, misalnya keluasan, bentuk, dan bobot. Tak satu pun objek tersebut berada apabila salah satu kualitas tersebut hilang. Yang kedua, kualitas sekunder. Sebuah benda, yaitu warna, walaupun secara subjektif juga tergantung pada subjek yang menangkapnya, tidak ada benda yang tanpa warna, atau dapat dikatakan bahwa warna menjadi salah satu penopang keberadaan sebuah benda. Yang ketiga, kualitas tersier. Keindahan sebuah benda sebagai kualitas nilai
bukan merupakan bagian yang menentukan keberadaan objek. Sebab barang yang tidak memiliki nilai, keindahan, dan kegunaan dapat memiliki keberadaannya. Etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Secara umum artinya kebiasaan atau kehendak baik yang bersifat tetap. Etika pada hakikatnya membahas tentang rasionalitas nilai tindakan manusia, tentang baik buruknya sebuah tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki 3 pengertian. Pertama, etika adalah studi tentang apa yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, etika adalah kumpulan prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moral. Ketiga, etika adalah nilai tentang benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat. Jenis-jenis etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral dari norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Pengalaman moral di sini memiliki arti luas. Misalnya adat istiadat, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan ataupun tidak. Semua dideskripsikan secara ilmiah dan ia tidak memberikan penilaian. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, etika deskriptif berupaya untuk menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur maupun subkultur. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif sering disebut filsafat moral atau etika filsafat. Etika normatif dibagi ke dalam 2 teori, yaitu teori-teori nilai dan teori-teori keharusan. Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan. Sifat teori ini ada 2, yakni monistis dan pluralistis. Sedangkan teori-teori keharusan membahas tingkah laku. Teori-teori yang tergolong dalam theories of obligation adalah aliran egoisme dan formalisme. Hubungan etika dengan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pernyataan Syaroni, pada artikelnya menjelaskan bahwa sikap ilmiah bagi seorang ilmuwan bukanlah membahas tentang tujuan dari ilmu, melainkan bagaimana cara untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang selaras dengan etikanya, yaitu bebas dari prasangka pribadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial untuk melestarikan dan keseimbangan alam semesta ini, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi, etika dengan ilmu sangat berkaitan. Dalam sebuah ilmu perlu adanya landasan etika, sehingga ilmu tersebut dapat selaras dengan kehidupan seseorang. Selesai sudah video pembahasan tentang aksiologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.